dari data itu, working dari data itu, kita melihat siapa anggota yang paling rajin. Makanya kita pampangkan setiap minggu personil yang berprestasi. Bukan gue yang nilai, tapi berdasarkan data tersebut. Kalau gue yang nilai kan like dislike. Gue gak suka sama lo. Lo jangan sampai jadi personil terbaik minggu ini. Mereka tuh ada 40-an orang, motornya terjajar itu, ada 39 motor. Saya datang masuk situ, saya tanya, "Weh Tom, lu pada ngapain sih nih? Kok gak pada masuk sekolah?" Lu siapa? Ngatur-ngatur gue katanya. Iya. Buset, ambil galakan mereka. Masyarakat modern itu lebih mengutamakan konsep pencegahan ya. Mencegah lebih baik. Jadi misalkan juru parkir itu berbuat yang enggak, ya kita sudah punya data. Kita teror ke mereka duluan sebelum mereka meneror warga saya. Dan mereka juga menjadi bagian kita. Mereka bukan kita pukul, tapi kita rangkul. Kita rangkul. Banyak mereka memberikan informasi. Pak, ini ada motor yang saya curiga, Pak. Ini motor hasil kejahatan. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama dengan Kompol Bambang Askar Sodik, Kapolsek Pondok Aren. Inovasinya luar biasa sekali, sudah diceritakan di awal segmen, tapi kita masih akan mengulik lebih dalam lagi. Bapak, informasi yang saya dapatkan juga bahwa seluruh kegiatan di Polsek Pondok Aren ini setiap minggunya sudah terdata rapi secara digital. Dan dari data yang kami dapatkan ternyata banyak juga kegiatan yang mungkin bisa diceritakan untuk fungsinya mungkin dari data-data tersebut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Memang setiap minggu kita update Mbak, dan kita laporkan ke Bapak Kapolres Tangerang Selatan, Pak Kapolres sebagai evaluasi kinerja. Selain indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian, SKJK maupun SPKT, kita melakukan mengkomunikasi seluruh kegiatan dari unit Samapta, patrolinya berapa, pencegahan yang dilakukan selama 1 minggu ini, berapa anggota intel secara kuantitas dan kualitas anggota intelijen melakukan mapping, melakukan pengumpulan data, semua terdata semua, lalu lintas, bimas, semua ada. Di situ dari data itu, working dari data itu, kita melihat siapa anggota yang paling rajin. Makanya kita pampangkan setiap minggu personil yang berprestasi. Itu dari situ. Jadi bukan gue yang nilai, tapi berdasarkan data tersebut. Kalau gue yang nilai kan like dislike. Gue gak suka sama lo. Lo jangan sampai jadi personil terbaik minggu ini. Nah, kan kita berikan reward lo, Mbak. Gitu. Setiap minggu berarti ya? Setiap minggu. Pindah. Gini Pak, kemudian untuk pastinya dengan sistem penerapan digital yang ada, apalagi dengan setelah Bapak hadir di Polsek Pondok Aren, kemudian membawa inovasi berupa digitalisasi, mungkin ada nggak sih Pak personil yang mungkin semacam kayak kaget gitu dengan sistem yang Bapak terapkan dengan digitalisasi ini? Pasti kan macam-macam ya Pak ya? Pasti. Silakan. Namanya perubahan budaya atau personil mengalami culture shock ya. Tapi kalau untuk hal yang baik, why not? Mereka lama-lama ya harus ngikutin iramanya dong. Ibaratnya gerbong lokomotif pasti akan diikutin gerbong-gerbong yang lain. Belakangnya pasti ngikut. Tak mungkin orangnya lokomotifnya jalan ke Bandung, gerbongnya jalan ke Sumatera, ya tak mungkin Mbak. Baik Bapak, informasi juga nih kalau Bapak punya cerita menarik ketika Bapak sedang bersepeda. Katanya infonya nih Pak Kapolsek saat bersepeda memantau wilayah sempat menemukan siswa sekolah yang sedang nongkrong-nongkrong di jalan pada saat jam sekolah. Ini gimana ceritanya Pak? Betul Mbak, jadi awalnya kami itu mendapat WA ya dari masyarakat, salah satu ketua RW gitu bilang. Jadi Pak RW di wilayah Perigi Baru itu menyampaikan, Pak Kapolsek ada WA-nya sama saya. Pak Kapolsek, saya keberatan nih dengan banyaknya anak sekolah di jam sekolah yang nongkrong-nongkrong di warung Katro. Warung Katro itu adalah salah satu warung yang di belakang tol yang Perigi Baru itu loh. Saya iseng, dan artian saya datang mendapat laporan masyarakat. Saya turun ke sana sepeda. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri. Mereka tuh ada 40-an orang, motornya terjajar itu, ada 39 motor. Saya datang masuk situ, saya tanya, "Weh Tom,
lu pada ngapain sih nih? Kok nggak pada masuk sekolah? Apa jawaban mereka coba? Saya diginin sama ada salah satu anak sekolah tuh yang rambutnya gondrong tuh saya, panjang itu saya. Lu siapa? Ngatur-ngatur gue katanya. Iya. Buset, tapi galakan mereka, balik gitu kan? Ya sudah, saat itu juga saya informasikan ke jajaran, tolong ditutup akses keluar masuk daerah situ. Turunlah semua anggota, selesai apel turun, prak, ngamankan mereka. Ada yang kabur, Mbak. Ya pastilah. Mereka dengan hadirnya polisi, orang yang takut dengan adanya polisi, mereka berjiwa kriminal pasti itu. Kalau orang-orang baik-baik saja, kalau datang polisi kan santai. Iya. Ngapain gua harus takut, ya kan? Tapi kalau memang niatnya udah nggak baik, datang polisi pasti kocar-kacir. Dari situ mereka saya amankan, ya kan? Saya suruh dorong dari warung katrok sampai ke polsek. Ya lumayan 1 kiloan, dorong motor. Nah, dari situ saya kumpulkan mereka, saya berikan edukasi, pemahaman, dan saat itu juga saya panggil kepala sekolahnya sama orang tuanya. Ada yang hadir, ada yang tidak. Tapi kepala sekolahnya diwakili guru kesiswaan ya, BP. Kalau dulu BP ya, hadir. Dan rata-rata ya mereka menyampaikan alasan mereka kenapa mereka bolos sekolah. Alasan mereka ya karena udah ditutup gerbangnya. Kan lucu, ya nggak? Lucu, namanya alasan adalah kunci jawaban, Mbak. Gitu. Baik, Bang. Itu kayaknya kalau misalnya anak itu yang ngomong itu melihat untuk episode kali ini kayaknya malu deh. Baik, Bang. Informasi juga kalau Bapak kan tadi sempat di awal menyampaikan bahwa termasuk juga punya data para juru parkir. Nah, yang saya ingin tanyakan, jadi memang juru parkirnya itu di wilayah Pondok Aren itu untuk membantu Polri, untuk membantu pengamanan, atau seperti apa Bapak? Boleh diceritakan? Jadi kami tetap masyarakat modern itu lebih mengutamakan konsep pencegahan ya, mencegah lebih baik. Jadi misalkan juru parkir itu berbuat yang enggak, ya kita sudah punya data, kita teror mereka duluan sebelum mereka meneror warga saya. Sebelum mereka meneror warga, kita masuk duluan. Kita teror mereka, dan mereka juga menjadi bagian kita. Mereka bukan kita pukul, tapi kita rangkul, kan kita rangkul. Banyak mereka memberikan informasi, Pak, ini ada motor yang saya curiga, Pak, ini motor aset kejahatan. Mungkin Mbak Ines pernah mendengar bahwa di Pondok Aren dalam waktu 2 jam kita bisa ungkap pelaku curanmor, kita tangkap loh, 2 jam loh. Itu ada di digitalnya ada. Dari informasi dari mereka. Karena mereka masih mengetahui itu motor itu punya tetangganya. Kok dibawa orang ini? Sampai rame di HT nih. Dan HT ini Mbak, HT ini RT RW di Pondok Aren tuh pada pegang loh punya. Oh iya. Jadi jaring komunikasi ini membantu kami untuk lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita ada apel udara dari kelurahan, misalnya kelurahan hari ini kelurahan Berigi Baru, kita apel udara jam 10 malam. Pok dan Kamtipmas, Linmas kita apel, ada RT RW nyampaikan situasinya seperti apa. Bagus banget, kolaboratif banget saya katakan. Inilah bagian dari harmoni dalam kolaborasi kinerja. Gitu. Wih, ini nih harusnya nih di mana-mana sama kayak gini nih, biar tidak ada kejahatan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sebagai pencegahan yang penting, Mbak. Baik Bapak, kalau kita berbicara untuk kasus-kasus yang belakangan terjadi ini kan marak dengan kasus bulian. Perundungan. Ya, perundungan. Dan juga mungkin ada tawuran remaja juga, Pak. Kalau untuk di wilayah Pondok Aren itu seperti apa, Pak? Dan mungkin ada antisipasinya ataupun mungkin ada hal yang diterapkan oleh Polsek Pondok Aren sendiri untuk menimbulkan efek jerah bagi para pelakunya, Pak? Baik. Belum lama juga ada kasus tawuran ya. Memang udah kita amankan, ada 4 orang kita amankan itu. Mereka punya peran masing-masing. Jadi belum lama itu minggu kemarin, hari Sabtu pagi jam 2:30 itu ada tawuran. Yang kita amankan itu adalah sebagai admin. Jadi mereka hanya menawarkan di grup di Instagram, medsos itu kan. Sat-sat dari dibalas sama grup lain. Saya sebut Bintaro Bersatu Pesanggerahan nih. Itu nantangin. Terus dibalas oleh kelompok Vegas. Kelompok tawuran tuh
Vegas ini beraliansi dengan 8 grup tawuran lainnya mengeroyok Bintaro Bersatu yang nantang itu. Itu tantangannya hanya via medsos loh, via Instagram, di DM gitu. Akhirnya jadi ketemuan di depan stand Bintaro Plaza. Jadi bareng ada yang terluka disabet. Semua kita ada 5 orang kita tangkap, peran masing-masing. Ada yang sebagai adminnya, ada sebagai eksekutornya, ada sebagai pengepul logistiknya. Senjata itu ada mereka. Jadi kalau mereka itu sudah ahli tempur semua, Mbak. Terorganisir. Baru SMP loh mereka. Dan rata-rata itu bukan warga kami, bukan warga Pondok Aren, tapi warga dari wilayah Jakarta Selatan dan wilayah Ciputat serta Tangerang. Kemudian untuk menimbulkan efek jerahnya bagaimana, Pak? Menimbulkan efek jerah, mereka kita amankan, kita tangkap, kita proses pidana. Bekerja sama dengan Bapas, ya kan? Kita lakukan BAP, langsung kita masukkan ke sel. 14 hari kita kirim berkasnya. Kita kenakan undang-undang darurat nomor 1 karena senjata tajam. Dan ada satu LPA model A temuan dari tangkapan kita dan satu model LPB aduan dari masyarakat karena anaknya menjadi terluka dibacok. Itu kita mengenai pasal penganiayaan. Gitu, Mbak. Ngeri ya anak-anak sekarang ya. Jadi istighfar nih. Baik Bapak, inovasi yang lainnya kabarnya Bapak juga suka menjadi imam sholat dan juga khotib sholat Jumat. Iya, boleh ceritain nih Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Mbak, saya sudah alhamdulillah saat ini udah ke minggu ke-30 ya. Udah 30 masjid ya kita ini. Setiap hari Jumat kita diberikan kesempatan oleh para DKM itu mengisi sebagai khotib. Pun itu khotibnya pun berhalangan. Selama kurun waktu tersebut saya menjadi Kapolsek harus bisa bersosialisasi. Tidak mungkin saya itu memperkenalkan diri ke 290.000 jiwa warga Pondok Aren door to door. Tidak mungkin. Momen tersebut menjadi ajang atau tempat terbaik saya untuk masyarakat bisa tahu dan saya bisa menjamah masyarakat melalui khutbah Jumat. Itu adalah nikmat sosial yang bisa saya gunakan. Bisa menyampaikan tausiah, memberikan informasi kebaikan kepada masyarakat. Kemarin posisinya pas sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, bagaimana lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak berpecah. Dan di Al-Quran pun ada, di surat Ali Imran ayat 103 tetap ada disampaikan jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jelas itu, jangan terpecah belah. Karena apa? Makhluk sebelum kita pun umat Islam terpecah belah, akhirnya mereka binasa. Baik, terima kasih Bapak untuk pesannya dan juga kehadirannya di podcast Polri Presisi. Semoga nggak kapok untuk datang ke sini lagi ya. Saya senang sekali, apalagi dengan kopinya enak nih. Alhamdulillah. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kami pamit undur diri dan salam presisi.